Gimana caranya bangun bisnis dengan dana 1 juta aja? Sebelum lanjut, gue mau ngucapin selamat datang buat yang baru gabung dan terima kasih atas supportnya. By the way, selamat datang juga di series prompting. Dan di series ini gue bakal ngebahas banyak tentang prompting. Jadi make sure kalian udah klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update tentang prompting. Langsung aja kita mulai. Oke, sebelum mulai, ada banyak hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Kayak bagaimana caranya si ChatGPT ini ngasih perspektif dan informasi terkait bisnis itu diambil berdasarkan data yang diolah sebelum tanggal pemotongan per September 2021. Jadi karena keterbatasannya, data yang diberikan ke kita mungkin gak 100% akurat. Kemudian untuk ngebangun yang namanya bisnis, itu kita perlukan lebih dari satu prompt karena butuh perencanaan yang matang buat diimplementasikan. Dan di sini ada 5 tahapan, di antaranya ada ideation, research, product, operational, dan analisis. Oke, untuk menemukan ide bisnis itu akan jauh lebih gampang kalau itu muncul dari diri sendiri. Tapi untuk memudahkan gue kali ini, di sini gue asumsikan bahwa kita semua belum punya ide berbisnis. Dan ini prompt yang bisa kita pakai untuk memberikan gambaran apa saja sih model bisnis yang bisa kita mulai dengan dana 1 juta rupiah. Dan hasil output dari prompt ini kita bisa lihat ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh ChatGPT kayak di bisnis properti, F&B, layanan kesehatan, dan fintech. Dan di sini gue lebih tertarik sama industri makanan dan minuman, F&B. Dan step selanjutnya kita lakukan riset. Untuk melakukan riset, kita perlu menuliskan prompt secara spesifik dan detail. Dan di kasus ini, kita akan mengidentifikasi tren, persaingan, dan permintaan pasar di industri F&B. Karena di sini idenya adalah F&B, jadi gue tuliskan di prompt bidang usaha, industri, makanan, dan minuman. Kita akan cari tahu tren, permintaan, dan persaingannya. Seperti yang kita lihat, outputnya memberikan informasi detail berupa tren, makanan sehat, makanan best plan, dan lain-lain. Dia juga menyatakan adanya persaingan yang cukup tinggi tapi tetap ada peluang. Setelah kita melakukan riset kecil-kecilan ini, selanjutnya kita masuk ke langkah yang lebih menantang. Ada beberapa alasan kenapa menentukan produk itu disebut langkah yang menantang. Di antaranya adalah persaingan pasar itu bisa bikin kita pusing. Dan di sini kita akan cari tahu produk apa yang akan kita produksi dengan dana yang terbatas ini. Kita akan cari tahu manfaat dan potensi pasarnya. Oh ya, untuk memudahkan gua dalam penyebutan, di sini gua akan kasih nama si ChatGPT ini Wahyu. Jadi di sini gue akan minta Wahyu untuk melakukan riset sekiranya produk apa yang akan kita produksi dengan dana yang minim ini. Gue akan minta Wahyu untuk menjelaskan fitur utama, manfaat, dan potensi pasar dari produk tersebut. Ini kita udah lihat ya, Wahyu menyebutkan beberapa tren makanan yang ada. Kayak tren makanan sehat, makanan best plan, makanan cepat saji yang sehat, dan lain sebagainya. Wahyu juga menyebutkan persaingan yang cukup tinggi tapi tetap ada peluang. Oke, setelah kita menentukan tipe produk seperti apa yang akan kita produksi, langkah berikutnya operasional. Di sini gue akan minta Wahyu buat mikirin sekiranya pekerjaan apa aja yang bisa diotomatisasi secara efisien. Dan gue juga bakalan minta Wahyu untuk menjelaskan sistem operasional seperti apa yang cocok buat diimplementasikan dalam bisnis ini. Oh ya, gue juga tambahin kata one man show di sana. Again, di sini gue asumsikan bahwa kita semua akan menjalankannya tanpa tim. Di sini Wahyu menyebutkan beberapa pekerjaan yang dapat diotomatisasi. Di antaranya ada administrasi, pemasaran digital, layanan pelanggan, dan akuntan. Jadi di sini kita udah tahu sekiranya pekerjaan apa yang dapat diotomatisasi dan alat bantu apa yang harus kita gunakan. Di chapter ini, kita akan lakukan analisis, biaya, dan pendapatan. Kemudian membandingkannya dan menentukan apakah produk ini berpotensi menghasilkan keuntungan yang memadai atau enggak. Gue akan minta Wahyu buat melakukan analisis, biaya, dan pendapatan berdasarkan produk yang udah Wahyu pilih buat diproduksi. Jadi, apakah model bisnis itu bisa menghasilkan keuntungan yang memadai dengan dana 1 juta yang tersedia? Di sini Wahyu bilang, produk yang dia pilih bisa profit dengan menjelaskan estimasi biaya produksi mulai dari bahan baku sampai dengan biaya overhead. Dan Wahyu juga menjelaskan total pendapatan dari penjualan Vitality Boost per botol 10.000. Maka dengan asumsi terjual 100 botol dalam 1 bulan, model bisnis ini telah mencapai titik BEP atau break even point. Oke. Jadi biar hasil outputnya itu optimal, gue menyarankan buat
tulis prompt sespesifik dan sedetail mungkin. Kayak jika kita pengen melakukan riset pasar, kita bisa tulis spesifiknya seperti apa, kayak demografi, jumlah penduduk, bahkan sampai ke gender, biar hasil outputnya itu optimal. Dan semua prompt yang gue kasih barusan mungkin gak ngeluarin output yang sama juga. Jadi untuk menganalisa dan melakukan riset pasar, gue lebih menyarankan untuk terjun langsung ke lapangan. Oke, jadi sebenarnya bangun bisnis dengan 1 juta itu bisa apa enggak sih? Jawabannya bisa. Susah apa enggak? Banget. Dan sebenarnya nggak pakai chat GPT pun bisa. Tapi kita pakai teknologi ini buat antisipasi atau menghindari yang namanya human error saat menganalisis data berupa angka ya. And by the way, semua prompt yang gue tulis barusan itu 100% bisa dikonfigurasiin sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian nggak puas sama hasilnya, kalian bisa edit, kemudian submit. Kalian bisa revisi lagi, terus submit lagi. Sampai kalian sendiri puas sama hasilnya. Gak disangka sudah sampai ujung video. Gue ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Share jika bermanfaat. I'll see you guys in the next video.